warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz MAG. Yang kami hormati penemu Metode Hanifida, Yani Abi Hanif dan Umi Ida. Yang kami hormati orang tua dan dosen serta teman-teman seperjuangan. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Lilis Saadah dengan NIM 211201260449. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil peta imajinasi yang telah saya buat. Di sini adalah tentang pembelajaran IPS SD kelas 3 atau MI dengan materi lingkungan. Nah, lingkungan itu dibagi menjadi dua, ada lingkungan buatan, juga ada lingkungan alam. Nah, lingkungan alam di sini saya menggambarkan sebuah dunia. Nah, di sini di gambar dunia ini saya artikan sebagai lingkungan. Nah, saya memberi warna hijau karena warna hijau itu adalah warna yang alami. Jadi, untuk gambar yang pertama itu memiliki arti lingkungan yang alami. Nah, setelah gambar yang kedua itu ada gambar X. Nah, di mana X ini berarti tidak atau tanpa. Jadi lingkungan alami tanpa. Nah, kita sambungkan dengan gambar nomor 3. Gambar yang nomor 3 adalah saya gambar tangan manusia. Jadi ketiga gambar ini saya artikan lingkungan alami tanpa campur tangan manusia. Jadi pengertian dari lingkungan alam itu adalah lingkungan yang alami tanpa campur tangan manusia. Nah, di sini ada beberapa contoh yang saya cantumkan di peta imajinasi ini. Yang pertama ada gambar segitiga. Nah, gambar segitiga ini saya artikan sebagai gambar gunung karena gambar gunung itu biasanya diidentik dengan gambar segitiga. Yang kedua ada gambar seperti aliran air. Nah, ini saya artikan sebagai sungai. Jadi agar ada perbedaan antara sungai dan laut. Nah, yang ketiga ini adalah gambar laut. Jadi ketiga-tiganya ini adalah merupakan contoh lingkungan alam. Sebenarnya banyak contoh lingkungan alam yang ada di sekitar kita, tapi saya hanya mencantumkan beberapa saja, dan ini menurut saya sudah mewakili beberapa contoh yang lain. Jadi sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya contoh lingkungan alam adalah gunung, sungai, dan laut. Itu memang sudah ada sendiri dari alam itu. Jadi tanpa campur tangan manusia, penampakan alam seperti gunung, sungai, laut ini memang sudah ada. Terus yang kedua ada lingkungan buatan. Nah, lingkungan buatan saya gambarkan ada seperti tumbuh-tumbuhan. Kenapa saya gambarkan seperti tumbuh-tumbuhan? Sebenarnya sama ya. Makna arti tumbuh-tumbuhan di sini saya memaknai ini adalah lingkungan. Sebenarnya sama dengan lingkungan alam, cuma saya ambil beda gambar. Nah, kenapa saya memilih tumbuh-tumbuhan? Karena di dalam lingkungan itu diidentik dengan adanya tumbuh-tumbuhan, adanya pepohonan. Jadi saya membuat gambar ini sebagai arti lingkungan. Nah, setelah gambar tumbuh-tumbuhan ini,
langsung ada gambar tangan manusia. Jadi setelah diartikan kedua gambar ini bahwasanya lingkungan buatan adalah lingkungan dengan campuran tangan manusia. Berbeda dengan lingkungan alam. Kalau lingkungan alam itu memang sudah ada dari alamnya sendiri tanpa campur tangan manusia. Kalau lingkungan buatan itu asli dari campuran tangan manusia. Nah, contohnya sama seperti contoh lingkungan alam, saya hanya mencantumkan beberapa saja dan ini cukup mewakilkan untuk contoh yang lain. Yang pertama saya buat sebuah gedung. Nah, saya artikan ini adalah sekolah, gedung sekolah. Yang kedua ada gambar sawah dan yang ketiga ada pepohonan. Saya artikan ini adalah sebuah kebun. Jadi gedung, sekolah, sawah, dan kebun itu merupakan lingkungan buatan. Kenapa? Karena dibuat oleh tangan manusia. Apa-apa yang dibuat oleh tangan manusia, penampakan alam yang dibuat oleh tangan manusia itu disebut lingkungan buatan. Sedangkan penampakan alam yang memang sudah ada tanpa tangan manusia itu disebut lingkungan alam. Dan yang ketiga ada manfaat lingkungan buatan dan alam. Nah, jadi lingkungan kedua-duanya ini, lingkungan buatan dan alam itu saling memiliki manfaat. Yaitu sebagai di sini saya tulis fulfill human needs, yaitu artinya memenuhi kebutuhan manusia. Jadi di sini ada gambar anak sekolah. Nah, anak sekolah ini saya gambar di atasnya ada lampu, di mana biasanya lampu itu mengisyaratkan bahwa mengartikan bahwa adanya ide atau kecerdasan. Jadi makna dari gambar anak terus ada lampu di atas ini menandakan bahwa anak ini cerdas. Nah, kenapa saya memilih gambar ini sebagai manfaat lingkungan buatan? Karena seperti yang dijelaskan tadi bahwasannya manfaat lingkungan itu adalah sebagai memenuhi kebutuhan manusia. Nah, adanya gedung sekolah itu dapat mendidik anak menjadi anak yang berprestasi, memiliki ide dan cerdas. Nah, jadi ini sudah termasuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, saya ada gambar seorang anak sedang tidur santai di pantai. Nah, kenapa saya memilih gambar ini sebagai manfaat lingkungan buatan dan alami? Salah satunya adalah pantai. Nah, pantai termasuk lingkungan alam. Jadi, manfaat adanya pantai bagi kehidupan manusia itu sebenarnya banyak. Tapi di sini saya menggambarkan seseorang yang sedang menjemur. Jadi, adanya pantai juga bermanfaat bagi orang untuk menjemur badan, untuk menangkap ikan atau bahkan sebagai tempat wisata. Seperti itu. Jadi sudah jelas di peta imajinasi ini sudah jelas dijelaskan bahwa pengertian lingkungan alam itu apa, pengertian lingkungan buatan apa beserta contohnya, dan juga manfaat lingkungan buatan dan alami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.